Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di my channel Re-Energy. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara menggunakan software Keyblade untuk merancang kincir angin. Nah, pada kali ini saya akan berfokus pada kincir angin tipe horizontal. Untuk tipe vertikal nanti saya akan bahas di kemudian hari ya. Oke. Sebelum kita memasuki video pembahasan kita, ada baiknya teman-teman di sini untuk melihat intro dari my channel. Oke, check it out. Ya, selamat datang di my channel Re-Energy. Bagi teman-teman di sini yang pengen tahu updatean tentang energi dan politik energi, renewable energy dan lingkungan. Nah, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya nanti teman-teman di sini mendapatkan semua analisa mengenai energi terbarukan. Oke, baiklah, kita memasuki video pembahasan kita ya. Saya mohon maaf kepada seluruh penonton di channel saya karena sudah lama tidak mengupload video terbaru ya, karena ada kesibukan dan juga saya mengajar di salah satu kampus ya, kesibukan di sana. Maka dikarenakan saya memiliki waktu luang, saya ingin berbagi ilmu bersama teman-teman dan juga berbagi sedikit terhadap apa yang saya bahas di kelas saya. Oke, kita langsung saja. Pertama kita ini ada tampilan awal yaitu software Keyblade ya. Nah, nanti untuk download softwarenya nanti saya kasihkan di deskripsi ya. Oke. Nah, pertama kita pilih terlebih dahulu jenis kincir apa yang ingin kita desain. Nah, di sini saya menggunakan kincir angin horizontal ya. Saya berfokus pada kincir angin horizontal ya. Untuk tipe vertikal nanti saya bahas di kemudian hari. Seperti itu. Kita pilih yaitu nama tabnya HWT mode. Kita klik yaitu airfoil design. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan menginput ya airfoil kita masuk ke dalam software Keyblade-nya. Nah, caranya ya yaitu pertama klik airfoil ya, di airfoil. Kemudian nah di sini kita bisa menginput nacanya atau kita memasukkan ya, ada salah satu yaitu import ya. Nah, di sini kita masukkan nacha foil. Nah, di sini bila teman-teman ingin mencari kode nacanya, nanti saya masukkan di link deskripsi ya. Gimana kita mengetahui nacha-nacha setiap airfoil ya. Nah, di sana di web tersebut terdapat banyak sekali varian nacha untuk kincir angin ataupun airfoil untuk pesawat ya. Nah, di sini saya menggunakan nacha saya contohkan yaitu 5613 ya. Nah, di sini kita bisa menginput nacha dengan 4 digit atau 5 digit. Nah, di sini saya sarankan saja ya nacha yang 4 digit saja karena lebih gampang ya. Kita untuk number of panelnya kita samakan saja dengan pengaturan pabrikan ya. Kita klik OK. Nah, bentuknya seperti ini ya. Oh, 23 ya lebaran ya kayaknya. Nggak apa-apa ya. Kita inputkan lagi ya. Kita coba oke 11 13 ya. Kayak kelebaran oke. Ini kita lihat saja. Oke, seperti ini ya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui ya nacha yang kita masukkan seperti ini ya, airfoilnya, bentuknya. Nah, di sini kita bisa melihat data-datanya seperti
ini. Kemudian kita klik ke Exploit Direct Analysis ya. Nah, kemudian kita klik New Polar. Nah, kita memasukkan saja dengan data pabrikan ya. Nah, di sini kita bisa memasukkan bila teman-teman mempelajari aliran fluida ya, kita bisa memasukkan bilangan Reynolds dan juga match ya. Kita klik OK. Nah, di sini kita mulai ya, kita bisa mengatur angle-nya dari sudut airfoil kita ya. Di sini saya memulainya dari minus 10 sampai 20, di mana intervalnya itu adalah minus 1. Kita klik analyze. Oke, kita tunggu simulasinya. Ingat, jangan teman-teman klik skip ya. Kita tunggu saja. Ini sesuai dengan performa komputer atau laptop yang teman-teman gunakan. Seperti itu ya. Oke, kita tunggu. Ini cukup memakan waktu ya. Oke. Nah, jadi di sini kita mensimulasikan, kita mencari setiap CL, CD ataupun alpha, ataupun CL, CD, CL plus CD atau CL ya, di setiap alfanya, seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat hasil simulasinya seperti ini ya. Ya, ini adalah CL atau coefficient lift, alpha CLCD yaitu CL per CD yaitu coefficient drag, ini alpha ya. Kemudian kita klik polar extrapolation ya. Nah, di sini kita masukkan ya, kita klik extrapolate ya. Nah, kita menggunakan setting pabrikan saja ya, bisa teman-teman olah seperlunya. Kita klik save. Kemudian kita ke noise, V-noise ya. Kemudian di sini V-noise ini untuk mencari kebisingan noise dari airfoil. Kita klik alt, kita klik create. Ini dia data dari noise dari airfoil kita. Kemudian kita klik HWT rotor blade design ya. Kita klik bawah ya, klik new. Nah, di sini teman-teman bisa menganalisa terlebih dahulu ya, berapa lebar setiap segmen jari-jarinya ataupun lebar atau chord dari lebar bilah kita. Kemudian twistnya atau sudut dari airfoil kita ya, seperti itu ya. Nah, di sini saya berikan contoh saja ya. Maaf. Oke, kita klik. Ya, di sini saya bikin kincir ya. 6 segmen ya. Jadi ada 6 segmen. Nah, di sini rotornya ini dengan radius adalah 15 ya. 0,15. Perutnya kita centang ya. Kita hilangkan centangnya. Kemudian kita masukkan jarak setiap segmennya ya. Yaitu di sini saya contohkan 42, kemudian 0,69, 0,96, 1,5. Nah, jadi saya membuat desain kincir angin dengan jari-jari yaitu 1,5 meter ya. Nah, di sini chordnya atau lebar bilah kita saya gunakan yaitu 0,145 meter ya. 45 ya. 45 meter. Seperti itu. Kita samakan saja, kita copy. Oke, bentuknya kayak gini ya. Nah, kita masukkan nacanya ya, karena kita menggunakan nacanya cuma satu,
buah yang satu jenis, maka kita klik satu jenis saja. Misalnya teman-teman menggunakan bervariasi nacha foil, nah bisa teman-teman pilih yang setiap nacha pada setiap segmen seperti itu ya. Oke, kita masukkan twistnya ya. Nah, di sini twistnya saya ilustrasikan saja atau saya asumsikan saja ya. Ini adalah misalnya 15 derajat ya. Oh, maaf ya. Salah kotak ya. Salah. Oke ya. Ini misalnya ya 15 ya, 15 derajat. Kemudian ini berapa ya, 13 ini lipatan 2 aja ya. Ini 11, ini 9, ini 8, 7 ya, ini 5. Nah, untuk lebih detail ya, teman-teman analisa terlebih dahulu ya, berapa teman-teman menggunakan CR, R jari-jarinya, CR atau coarse, twist dan juga airfoil yang teman gunakan, supaya nanti bisa mengetahui blade atau jari atau bilah yang optim atau efisiensi yang optimum seperti itu ya. Kita klik rotor blade-nya seperti ini ya, bentukannya kayak gini ya, udah kelihatan. Kita lihat posisinya kayak gini, setiap kita lihat koordinatnya. Nah, jadi naca-nacanya kayak ini ya, seperti ini ya, udah kelihatan bentuk dari bilah kita. Kita klik save ya. Kemudian kita ke rotor beam simulation, step ini ya. Kita klik define simulation, kita menggunakan data pabrikan saja, kita klik create ya. Nah, di sini kita ingin mencari parameternya ya. Di sini kita dimulai pada kecepatan dari 1 tip speed ratio dari 1 sampai 10 ya. Ya, kemudian dengan interval yaitu 0,5 dengan kecepatan angin 12 meter second. Kita klik start simulation. Nah, kita dapat yaitu cm per cp nya dan juga lain ya. Bisa teman-teman disesuaikan kebutuhan data yang ingin teman-teman dapat ya. Kemudian kita klik multi parameter beam simulation. Nah, di tab ini kita mensimulasikan, kita klik dulu ya, nanti saya jelaskan, yaitu mencari torsi dan juga terhadap kecepatan angin. Nah, di sini saya asumsikan kecepatan angin itu untuk kincir angin saya itu bisa berputar, yaitu dengan kecepatan angin minimal 3 meter dengan kecepatan angin maksimal yang bisa ditangkap oleh turbin saya yaitu 18 meter per second dengan interval yaitu 1 meter. Nah, di sini kita buat data kecepatan putaran rotor kita ya, saya asumsikan dari 1 sampai 100, 1500 dengan intervalnya itu 100 ya. Kita klik start simulation. Nah, kita tunggu. Nah, di sini nantinya kita akan mengetahui CT, yaitu CT itu adalah koefisiensi dari torsi ya. Dan T itu adalah kecepatan angin ya. Itu. Kita tunggu. Ini tergantung dari kecepatan dari komputer teman-teman ya untuk simulasinya ya. Oke, nah ini dapat torsi dari kincir angin kita ya. Ini dia, ini data ini diperbesar menjadi data ini ya. Kayak ini kita bisa melihat ya torsi terhadap powernya.
atau dayanya. Oke ya, kita klik selanjutnya yaitu turbine beam simulation. Turbine beam simulation ini simulasi menurut saya cukup bagus ya. Nah, di sini saya asumsikan kecepatan angin saya itu dari kecepatan angin 3 sampai ke 18 ya seperti tadi ya. Nah, ini saya samakan aja dengan pengaturan pabrikan ya. Oke, kemudian kita sudah di tab sini, kita ke sini ya, nah di sini kita klik Divine Simulation, kita klik Create. Nah, di sini kita bisa memasukkan Webull-nya ya. Nah, di sini untuk pembahasan Webull silakan teman-teman mempelajari video-video yang telah saya berikan di channel saya ya. Di sini kita menggunakan settingan pabrikan ya, yaitu dengan K-nya itu 2 sampai 3 dan ini C-nya ya, ini yang galaxy di video saya yaitu dari 3 sampai 9 ya, seperti itu ya. Kita klik Start Simulation. Nah, di sini kita bisa melihat yaitu daya yang dihasilkan dan juga torsi yang dibutuhkan. Ini ya. Ini miringnya udah bagus ya. Kemudian kita bisa melihat energi production-nya seperti ini ya. Ya, dari kecepatan angin 0 sampai ke kecepatan angin oh ini ya, ini faktor K-nya ya. Ini faktor K-nya. Bisa jelas seperti ini. Dan juga daya yang diperkirakan dapat dihasilkan seperti itu ya. Kemudian kita ke tab selanjutnya yaitu tab untuk mencari wind file-nya, bidang anginnya seperti ini ya. Oke ya, bentuknya kayak gini, bisa teman-teman lihat ya putarannya nih. Ini ya. Di tab turbulent wind file generator. Kemudian CLLT, non linear lifting line simulation. Kita klik jauh ya di sini untuk kita melihat ya simulasi dengan penampang gambaran turbinnya. Nah, di sini karena jari-jari saya yaitu 1,5 meter ya, anggaplah 2 kali lipat. Jadi saya ketinggian towernya atau hubnya ya yaitu 3 meter ya, 2 kali lipat dari tinggi bilah. Nah, dengan rotor overhangnya itu 0,5 meter. Nah, ini aliran anginnya kecepatannya adalah 12 meter. Di sini saya menggunakan TSR-nya 7 ya 7. Oke, number speed-nya 360 ya. Kita klik create. Nah, di sini kita perbesar ya. Kita menggunakan scroll. Nah, ketika teman-teman klik ya, kemudian di keyboardnya kita klik bawah atas ya, dia akan bergerak ini. Kita perbesar. Nah, kemudian kita klik start simulation. Nah, sini teman-teman bisa otak-atik ya, masukkan vortex-nya atau single blade, koordinat sistemnya ataupun perspektifnya, pandangannya ya. Kemudian kita bisa lihat warnanya ya berdasarkan tekanan yang terdapat pada bitrate kita. Ini ya, ini aja ya, bagus ya kelihatannya. Yang kedua ketebalannya dan lain sebagainya bisa teman-teman setting sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita bisa melihat daya yang bisa diperkirakan dikeluarkan oleh turbin kita yaitu 3,8 kW. Nah, ini 3,8 kW ini adalah energi atau emas kotor ya yang bisa dioutputkan, karena di sini belum dimasukkan wave effect, kemudian turbulensi dan lain sebagainya. Maka itu CP-nya capacity power-nya itu sangat besar. Sedangkan untuk turbin-turbin angin konvensional ya biasanya yang kita dapat ya untuk skala komersial ataupun skala kecil itu kita CP-nya itu 0,2, 0,24, 0, di bawah 0,3 lah kayak gitu ya. Yang saya tahu ya. Itu ya. Nah, oke.
Nah, kita tunggu ya sampai selesai simulasinya. Nah, di sini kita bisa melihat ya wake effect ataupun angin residu yang dialami oleh di belakang bilah, sehingga kita bisa nantinya ya berdasarkan gambaran ini untuk mengatur jarak setiap antar turbin kita, dari turbin satu yang di belakangnya ya, turbin satu dan turbin belakangnya, turbin depan dan turbin belakang dan turbin sampingnya, seperti itu ya, jaraknya berapa. Kemudian kita ke keyframe ya. Nah, di sini kita bisa melihat secara struktural bilah kita ini ya. Nah, ini saya tidak isi saja ya, menggunakan setting pabrikan saja. Kita klik save, kita tunggu. Nah, di sini kita bisa melihat bentuk dari bilah kita, elastisitas bilah kita ya. Kita klik kemudian kita klik static blade load, ya, loadingnya, kita lihat pembebanannya, kita klik save. Ini saya langsung saja ya, dan mengisi setiap gaya-gaya yang terjadi pada bilah kita. Oke, nah jadi seperti ini adalah tutorial. Nah, untuk yang terakhir ya, ini menggunakan software tambahan ya, nanti kita bahas di lain waktu ya. Oke, ini dia hasil dari simulasi keyblade ya, menggunakan keyblade ya dengan tipe kincir angin horizontal. Nah, untuk tipe vertikal nanti kita bahas di kemudian hari. Jika ada pertanyaan mengenai perancangan turbin angin, baik itu dari awal sampai akhir, dari pengolah data angin sampai ke pembuatan, bisa langsung ditanyakan kepada channel saya ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, langsung saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.